kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat masjid di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan Nisa Santika di online. Pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang Al-Huda Cibenying. Berkenaan dengan preman. Peran. Sebelumnya kita terlebih dahulu kepada Ustadz Amal Abdullah. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat? Kalau gitu kita langsung aja Ustadz ya, berkenaan dengan pemaparannya. Terima kasih. Ainuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may ada wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa tazakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyatum min. Lah syukur kepada Allah, kita dapat bertemu kembali dalam acara ngolek ya, ngaji online kuy. Alhamdulillah pengajian ngolek ini sudah 3 season, berarti sudah 3 tahun berjalan. Karunia yang telah diberikan sehingga program ini tiap tahun setiap bulan Ramadan terlaksanakan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu kita juga dicatat digolongkan umat beliau, amin ya rabbal. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman tentang keremaja masjidan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus untuk remaja masjid kami, remaja masjid Al-Huda juga kalau saya preman ini bukan ya. Preman di sini di era, insya Allah nanti kita akan sedikit bahas itu kontribusi keterlibatan remaja masjid itu di era modern itu apa yang kita bahas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit mengulas tentang dasar aktivitas atau kegiatan di masjid sebagaimana tadi yang sudah dibacakan
innama ya ini Quran ayat 18 ya. Ayat ini populer ayat muru masjidallah nabilah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Yang mampu memakmurkan masjid berarti orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Atau kita balikan, bukti orang yang beriman kepada Allah, bukti orang yang beriman kepada hari akhir, salah satunya adalah ya'muru masajidallah, mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa aktivitasnya? Ayat selanjutnya, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia mendirikan sholat, ini aktivitas ya'mur masajidallah. Berarti mengadakan sholat berjamaah. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Atau kita pahami lebih luas lagi, mampu berbagi, karena zakat itu kepedulian, ya. Masjid dimakmurkan dengan sholat dan dengan kepedulian, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian ayat selanjutnya, walam yahsyailallah, dan mereka punya prinsip tidak takut kepada apa. Fa'asa ulaika ayakunu minal, dan diharapkan mereka adalah golongan orang-orang hidayah. Jadi kalau kita pahami ayat ini, taala ya'mur masajidallah. Karena tidak semua yang dapat tidak semua yang memakmurkan masjid dapat hidayah. Makanya bahasanya ulaika ayakunu minal muhtadin. Diharapkan mereka golongan-golongan yang hidayah. Masjid yang mampu memakmurkan masjid-masjid orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan orang-orang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan itu landasannya. Kemudian yang kedua kita ambil landasan hadis tentang kemasjidan. Sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan. Tapi saya tidak akan bahas semuanya, hanya awalnya saja yang bersangkutan dengan tema yang akan saya bacakan. Tema yang akan saya sampaikan. Siapa yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil adalah salah satu kategori yang pertama yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Ini seorang pemuda tumbuh berkembang dalam ketaatan. Berarti artinya dia lama. Tumbuh berkembang dalam ketaatan. Bisa di pesantren. Yang kedua, bisa juga dia aktivis masjid. Tumbuh berkembang dalam ketaatan. Insya Allah orang itu yang termasuk mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, seorang laki-laki, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Itu juga akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat kuat. Ini dasarnya. Makanya bagi remaja masjid, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah di masjid. Kita sudah kuat dasarnya, dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, berarti kita sudah ada di jalan yang benar
Tinggal kita tingkatkan keikhlasan, ya, tingkatkan kekhusyuan kita, tingkatkan potensi kita di sana, sebab kita sudah ada di dalam jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada jaminan akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita bahas juga tentang masjid, ya. Karena di sini ada peran remaja masjid di era modern. Nah, saya akan menyinggung masalah sebelum nanti membahas remaja. Masjid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat kegiatan. Bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi semua kegiatan musyawarah, pembinaan kader, pengajian, istirahat, ya, itu di masjid. Bahkan tempat tidur juga di masjid. Nah, jangan dilarang kalau sekarang ada orang yang mau tidur di masjid, sebab Rasul juga, masjid Rasul itu ada tempat tidur, gitu. Kemudian di masjid mengelola pengelolaan Baitul Mal. Kemudian Rasul juga menjadikan masjid menerima tamu-tamu negara, ya. Bahkan pelayanan medis pun di masjid. Jadi masjid adalah sentral, pusat kegiatan umat. Itu. Jadi itulah masjid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak salah kalau seandainya kita sekarang menggembur-gemburkan, ayo kembali ke masjid, ayo makmur ke masjid, ayo kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid. Sebab Rasul melakukan masjid ya seperti itu. Terus Rasul juga menjadikan masjid itu masyarakat madani. Kita membangun masyarakat madani. Apa masyarakat madani? Masyarakat yang berkebudayaan, masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang berakhlak. Maka dari sanalah akan muncul yang namanya perubahan yang disebut dengan peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu lahir dari masjid. Masjidlah yang memberikan warna kepada lingkungan, jangan lingkungan yang mempengaruhi masjid. Ini terbalik, ya. Kalau kita ingin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masjidlah yang memberikan pengaruh kebaikannya kepada lingkungan. Maka ini yang sedang kami perjuangkan di Masjid Al-Huda, mudah-mudahan. Terus kita melihat juga bahwa Rasul ketika mendatangi sebuah tempat, ketika Rasul mendatangi sebuah kota yang pertama kali dibangun, adalah Masjid Quba. Rasul juga ketika hijrah ke Madinah ya Masjid Nabawi. Sebelum yang lainnya, sebelum pasar. Kenapa masjid? Karena masjid adalah ikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid. Karena ketika di masjid, ya'muru masajid Allah, memakmurkan masjid Allah, sebagaimana ayat tadi, maka dia akan kasih petunjuk, akan kasih jalan. Zaman Rasul mungkin Rasulullah nggak kenal yang namanya manajemen masjid, tapi Rasul mampu menciptakan generasi hebat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan termasuk kami juga belajar di sini. Kami tidak punya manajemen khusus. Kami hanya ikutin naluri kami, sering bermusyawarah di masjid, sering runding dengan remaja masjid. Maka terus berproses sedikit demi sedikit. Alhamdulillah semua kegiatan lebih baik lagi, dan terus lebih baik. Nilai ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mau mengembangkan masjid, jangan cari manajemen. Nanti manajemen akan diatur, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan ya'muru masajidallah, makmurkan dulu masjid Allah dengan sholat berjamaah, diskusi, musyawarah dengan remaja masjid. Nanti Allah akan beri petunjuk. Itu yang kami lakukan seperti itu.
itu tentang masjid. Ya, jadi kenapa Rasul membangun masjid dulu? Maka jawabannya masjid adalah komitmen seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, karena masjid tempat memohon, masjid tempat meminta, masjid tempat bersujud, dan masjid insya Allah janji Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 ini akan dikasih petunjuk dan hidayah. Orang yang sudah memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan dengan berbagi atau zakat. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke pembahasan remaja ya. Ini belum masuk ke poin pokok tentang peran remaja masjid di era modern, belum. Ini sedikit-sedikit dulu. Dasarnya dulu Al-Quran dan hadisnya, kemudian peran masjid. Nah, sekarang kita coba tentang membahas remaja. Remaja itu kalau usia mungkin dari usia 15 tahun sampai 25. Nah, kalau pemuda itu dari usia 25 sampai 40. Tapi kalau usia itu enggak jadi ukuran. Enggak jadi patokan lah gitu ya. Kalau saya di Al-Huda ini sudah mulai memisahkan yang namanya remaja itu yang belum berkeluarga, sedangkan yang pemuda itu yang sudah berkeluarga. Karena ada remaja masjid yang sudah berkeluarga, mereka masih terlibat dalam kegiatan masjid. Maka kami akan memposisikan mereka bukan remaja lagi, tapi seorang pemuda. Gitu. Sahabat masjid dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi remaja itu seorang manusia yang baru meninggalkan masa kanak-kanaknya. Dia beranjak dewasa, maka akan muncul perubahan-perubahan pada fisiknya dan perubahan kepada psikis. Kalau fisik itu mungkin tubuhnya ya akan berubah, membesar. Nah, kalau psikis mentalnya akan berubah. Mentalnya akan berubah. Dia keingintahuannya akan meningkat. Gejolak hasratnya akan meningkat. Kemudian emosinya juga. Kemudian keberadaannya ingin diakui ya. Itu kemudian ceria gitu, yang namanya remaja lah, bisa kita bayangkan masih ceria gitu. Juga nggak mau disebut anak-anak. Nah, pada saat perubahan itu, pada saat dia mengalami perubahan-perubahan tadi, psikis tadi, sebagai orang tua yang wajar pasti punya kekhawatiran. Khawatir anaknya salah gaul, khawatir anaknya terlibat narkoba, khawatir anaknya bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, khawatir. Dan orang tua yang bijak pasti mengharapkan anaknya itu soleh, soleha, rajin sholat, rajin ibadah, kreatif, kemudian bisa bermanfaat kepada lingkungan, berguna nusa bangsa dan agama. Pasti harapan orang tua seperti itu, dan itu harapan semua orang tua. Tapi dalam kenyataannya orang tua pun tidak berdaya. Dalam kenyataannya orang tua pun tidak tahu caranya bagaimana ketika anak sudah masuk ke pergaulan. Makanya dalam keadaan seperti itu yang akan mempengaruhi remaja itu adalah pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga temannya, dan keempat di dunia luar. Dunia luar ini bisa diartikan apa yang dia baca, buku itu kan mempengaruhi. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau organisasi apa yang dia ikuti, itu akan memberikan pengaruh kepada karakter seorang anak remaja itu. Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, yang dikhawatirkan orang tua, khawatir anaknya salah pergaulan yang akhirnya menjerumuskan. Dan harapan orang tua adalah anak itu anak soleh, anak itu menjadi anak yang berbakti, anak itu menjadi anak yang bisa memuliakan orang tuanya, bahkan bisa mengangkat derajat orang tuanya di dunia, lebih bagus lagi bisa mengangkat derajat orang tuanya di akhirat. Itu harapan orang tua. Nah, ketika kita paham masalah ini, maka kalau anaknya di pesantren kan sih nggak ada masalah, karena pesantren sudah ada aturan. Ini yang nggak pesantren, kemana dia bergaul?
Kalau orang tua sadar kepada hal ini, orang tua akan mengarahkan anak remajanya ke tempat-tempat yang baik. Dan organisasi yang ada di masyarakat adalah organisasi keagamaan yang ada di masyarakat adalah remaja masjid. Nah, mulai kerasa bahwa komunitas remaja masjid ini wadah remaja-remaja yang ingin mencurahkan aktivitasnya, ingin mencurahkan kreativitasnya, ingin berkarya, ingin melakukan apa saja yang bermanfaat. Nah, bisa diarahkan bergabung dengan komunitas remaja masjid. Karena di dalam komunitas remaja masjid ya, atau kita sering mendengar ada IREMA, Ikatan Remaja Masjid, ada IRMAS, apa saja gitu namanya. Pasti di masing-masing masjid punya nama. Termasuk di kami namanya ada RAMS LC. Dulunya sih IREMA, kita juga sama Ikatan Remaja Masjid. Cuma saya rubah, dipancing supaya lebih lebih apa yang remaja, modern lah, lebih aneh lah gitu. Rada RAMS LC, apa itu RAMS LC? Padahal RAMS LC itu Remaja Masjid Al-Huda Cibenying, itu sebetulnya. Dan alhamdulillah dengan nama itu luar biasa. Ya, kalau ingin punya remaja yang aktif kreatif ya jawabannya jadilah pengurus masjid yang aktif gitu. Kalau kita nggak kreatif, kalau pengurus masjid nggak kreatif, bagaimana remaja masjidnya kreatif? Kan ada pantulan. Ketika nanti remaja masjid kreatif, nah pengurus masjidnya nggak kreatif, kita disalahin terus remaja masjid. Naon gituan. Maka duit aku maha, maka biayain aku maha, terus aja disalahkan. Akhirnya anak remaja yang muncul kreativitasnya down lagi, tidak berbuat apa-apa lagi. Di Al-Huda kami nggak seperti itu. Kami terus ngobrol sama remaja, bukan ngobrol mingguan, bukan. Tiap hari kami ngobrol dengan remaja. Tiap hari kami runding dengan remaja. Ayo bagaimana ini? Ayo kita bagaimana? Ayo ingin apa? Difasilitasi. Dan alhamdulillah, menurut kami ini segini sudah alhamdulillah. Walaupun ini izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kami sudah melakukan terus beberapa percobaan dan akhirnya lahir remaja masjid yang menurut kami sebagai pengasuhnya remaja masjid yang luar biasa. Gitu. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kita masuk ke preman. Jadi udah ini kan, udah mulai kegambar bahwa Ikatan Remaja Masjid itu adalah solusi untuk menyelamatkan generasi remaja muslim di lingkungan masyarakat. Karena remaja itu harus banyak aktivitas, harus banyak kegiatan. Mereka senang. Makanya kami di Masjid Al-Huda nggak banyak ngaji buat remaja. Ngajinya ada kegiatan saja. Baru ada riungan. Nah, kami arahkan. Kami bimbing. Kasihkan nasihat-nasihat agama. Arahkan. Masuk. Tapi kalau ngaji kitab kayaknya kalau di masjid itu kurang ini ya. Soalnya udah uji coba berapa kali gagal terus. Ngaji kita, apalagi ngaji tafsir. Kalau mau ngaji sungguhannya ke pesantren saja udah jelas itu, dipaksa di pesantren. Karena emang dia niat ngaji. Kalau di masjid kan ngaji kalong ini masalahnya. Dia kadang ngaji, kalau galak sedikit kan nggak ngaji. Kalau ustadznya agak ini ya nggak ngaji. Dia khawatirkan seperti itu. Nah, masuk ke preman, peran remaja masjid di era modern. Apa kontribusi remaja masjid di zaman sekarang? Apa kontribusinya? Saya menyimpulkan ada 3 P ya. Yang pertama, pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan. Di remaja masjid ya, di organisasi kemasjidan itu ya remaja masjid lah, kita singkat remaja masjid. Di remaja masjid
seorang pembimbing atau ustadz pasti akan mengarahkan mereka, akan membimbing mereka, dan akan menekan ke mereka mengamalkan nilai-nilai agama. Itu pasti. Karena namanya sudah remaja masjid. Masjid ya berarti agamis. Dan kalau saya bandingkan, yang ada jaminan nanti diselamatkan, yang akan ada jaminan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ada masjid-masjidnya. Remaja masjid. Tapi kalau remaja lain itu ada jaminan enggak? Tapi Al-Quran, hadis itu menjelaskan orang yang memakmurkan masjid akan dapat hidayah, orang yang hatinya tertaut masjid dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengurus masjid harus digembor-gemborkan. Ini tugas DKM, ini tugas pengurus masjid supaya remaja mau ke masjid. Bahwa di masjid kita bisa berkreativitas, bisa berkarya. Jadi cek bahasanya, untuk keulen lah remaja masjid oke gitu. Ngerti teknologi, ngerti gitu. Ayo, kami bersaing. Dan alhamdulillah di kampung kami remaja masjid nilainya udah lebih tinggi, udah dihargai. Karena memang kreativitas dan suka ada kegiatan-kegiatan yang masalah. Sahabat masjid yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pendidikan. Apa yang ada dalam pendidikan? Di remaja masjid akan disampaikan nilai-nilai keimanan. Apa nilai-nilai keimanan? Dasar-dasar nilai keimanan pasti akan disampaikan di masjid. Masih gambaran nilai dasar keimanan yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang remaja masjid setidaknya akan mendapatkan ketenangan dan akan mempunyai prinsip bahwa dia menyembah Allah dan dia akan meminta pertolongan kepada Allah. Itu kan buahnya dari dasar atau nilai-nilai keimanan, rukun iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Apa hikmahnya iman kepada malaikat Allah? Seorang remaja masjid, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan hati-hati karena dia tahu semua amalnya akan dicatat oleh malaikat. Ada malaikat pencatat. Nah, di sini juga remaja masjid setidaknya akan merasa takut ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan solusi. Wahai orang tua, solusi kan? Arahkan anak remajanya gabung di remaja masjid. Karena ustadznya setidaknya akan membimbing mereka, menyelamatkan generasi, menyelamatkan dari pergaulan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Apa hikmahnya iman kepada kitab Allah? Apa nilai-nilai yang bisa diambil iman kepada kitab Allah? Seorang remaja masjid tahu persis pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Dan itu pedoman umat muslim. Pasti akan diarahkan berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ya sudah, pelajarilah Al-Quran. Itu nilai-nilai yang bisa diambil dari iman kepada kita. Kemudian kita ambil nilai-nilai dari iman kepada Rasul. Apa? Tauladan. Nggak usah bingung kita nyari tauladan. Nabi kita sudah keren. Nabi kita sudah hebat. Nabi kita sudah gagah. Bisa membuat sebuah peradaban. Berarti carilah tauladan-tauladan, akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah perjuangan-perjuangannya. Bagaimana dia berkorban. Jadikanlah ibrah, jadikan pelajaran. Gitu. Jadikanlah pelajaran. Nah, remaja masjid setidaknya akan mengenal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi. Kesabarannya, keimanannya, keberaniannya. Kita niru kepada Rasul aja. Sudah jelas bahwa Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Terus kita ambil
pelajaran dari iman, nilai-nilai iman dari iman kepada hari kiamat. Nah, ini juga kita bisa kita pahami bahwa remaja masjid dia akan sadar bahwa dia akan berakhir hidupnya. Kehidupan dia itu ada ajalnya, ada masanya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka pasti remaja masjid akan banyak melakukan amal soleh. Dan kemudian yang terakhir kita ambil pelajaran nilai-nilai keimanan dari iman kepada qada dan qadar. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu? Pendidikan apa yang bisa kita ambil dari iman kepada qada dan qadar? Yaitu optimisme harus dibarengi dengan tawakal. Kemudian akademi juga bagaimana cara bersabar dan bagaimana cara bersyukur. Karena apapun yang kita usahakan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah itu sudah pasti. Jadi nanti nggak ada remaja masjid stres gara-gara jodohnya telat, gara-gara pekerjaannya belum ada. Nggak ada remaja masjid harus stres. Kenapa? Karena semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dituntut kita beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ketentuan Allah, yakin keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Jodoh kita pasti sudah disiapkan. Pekerjaan kita pasti sudah disiapkan yang terbaik. Apapun keputusan itu, kita meyakini itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan. Jadi yang pertama adalah peran remaja masjid di era modern itu punya nilai-nilai keimanan. Kita masukkan kategori pendidikan. Itu yang pertama. Jamaah atau sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pembentukan jati diri atau pencarian jati diri. Di remaja masjid, seorang pembimbing, seorang ustadz atau DKM langsung pasti akan mengarahkan kepada remajanya supaya tahu jati diri seorang muslim. Jati diri seorang muslim. Saya coba menyimpulkan ada 3. Ini di sini ada remaja, kalau mau merhatikan silakan duduk ya, dengarkan ini nasihat untuk remaja masjid kami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi remaja masjid yang lain. Ada 3 jati diri seorang remaja muslim yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang mana wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama jati diri seorang muslim, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya harus berlandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
kembali lagi kita lanjut ya, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peran pemuda masjid, peran remaja masjid di era modern. Yang pertama tadi berperan dalam bidang pendidikan, yaitu nilai-nilai keimanan. Nah, yang kedua adalah pembentukan jati diri. Tadi sudah dibahas. Yang pertama, apapun aktivitas kita, seorang remaja masjid harus bernilai ibadah. Insya Allah ketika bernilai ibadah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita harus bernilai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pencarian jati diri, jawabannya yang kedua adalah bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan khalifah di muka bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, wahai para malaikat, kami akan menjadikan di muka bumi khalifah. Apa khalifah itu? Kita manusia. Manusia adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kan suka ini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan berarti Allah turun ke muka bumi. Tapi kita lah yang menjadi tangan-tangannya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kedamaian, memberikan solusi, memberikan kemaslahatan. Maka tangan Allah akan melalui kita. Jadi yang kedua dari pencarian jati diri, pembentukan jati diri adalah bahwa kita adalah sebagai khalifah fil ardh. Ini saya sedikit perdalam. Kalau Allah saja percaya sama kita bahwa kita akan dijadikan khalifah fil ardh, berarti Allah sudah mempersiapkan potensi khalifah. Makanya kita jangan banyak alasan bahwa kita sebagai manusia berpotensi menjadi apapun, berpotensi bisa melakukan apapun, kebaikan apapun. Kita sebenarnya bisa. Kenapa? Karena kita sudah dibekali potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah itu kan khalifah pengganti Allah, pasti ada potensi. Makanya bagi seorang remaja, cari potensi itu. Jangan pasrah kepada keadaan, jangan pasrah kepada nasib, jangan pasrah lawan saja. Karena kita, Allah sudah menjadikan kita sebagai khalifah potensi yang bisa kita. Ini sebagai motivasi bahwa kita terus bergerak, terus berkarya, terus maju, buatlah penemuan kebaikan yang baru. Itu ya. Jadi itu pencarian jati diri. Kemudian dalam pencarian jati diri ini juga menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, ini adalah jati diri seorang muslim. Yang pertama, semua aktivitas harus bernilai ibadah. Yang kedua, kita ada sebagai khalifah. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang bermanfaat. Di remaja masjid, insya Allah akan diarahkan potensinya, pencarian jati dirinya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian, yang pertama berperan dalam pendidikan, yang kedua berperan dalam pencarian jati diri. Nah, yang ketiga berperan dalam pengembangan potensi. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kepada pengurus masjid atau para DKM. Para DKM atau pembimbing remaja, dorong, kasih motivasi remaja masjid untuk menemukan potensinya.
dorong, arahkan terus supaya mereka menemukan potensi yang dimiliki oleh mereka. Bukan kembangkan dengan cara buatlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maka dengan cara banyak kegiatan itu artinya kita sedang menunjukkan eksistensi mereka seorang remaja. Mereka akan puas, mereka akan bangga karena karyanya dihargai. Ini jarang orang yang tahu itu. Kenapa? Di kami nggak ada remaja masjid yang mau ke masjid. Jangan disalahkan remaja masjidnya. Jangan-jangan pengurus masjidnya tidak respon. Kami ngobrol sama remaja itu tadi sudah dibahas, bukan bulanan, bukan mingguan, tiap hari. Karena remaja masjid kami ada yang ditugaskan menjadi pengajar-pengajar pengajian. Ketika ada masalah langsung ngobrol, ketika ada masalah langsung diskusi, langsung musyawarah. Kami membimbing remaja masjid bukan mingguan, bukan bulanan, bukan. Tiap hari kami bertemu mereka. Arahkan. Ketika ada hal yang tidak serak dengan kami luruskan. Ketika ada masalah di luar, kami sampaikan. Kami pun menawarkan apa keinginan remaja masjid. Kita dukung. Itulah usaha pengalaman saya sendiri menjadikan remaja masjid yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kami. Menurut kami ya sebegini kreatifnya gitu. Luar biasa. Jadi tugas DKM, tugas pengurus masjid mendorong, memotivasi remaja masjid agar menemukan potensinya. Kemudian libatkanlah dalam kegiatan-kegiatan karena mereka akan belajar dari kegiatan-kegiatan itu. Semakin banyak kegiatan, mereka semakin lihai. Bahkan kami ketika ada program, kami nggak terlibat dalam konsep itu, kami nggak terlibat. Coba saya punya program ini, coba konsep. Ini tuh remaja masjid yang jalan, konsep. Udah selesai baru bilang, ini apa hasilnya. Nanti nggak koreksi. Dan itu nggak bim salah bim, butuh proses yang lama. Kita terlibat dari awal, benar-benar membimbing mereka. Nah ini, jadi yang ketiga adalah bahwa remaja masjid berperan dalam mengembangkan potensi remajanya. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tiga peran itu bisa berjalan, yang pertama peran pendidikan, yang kedua pencarian jati diri, yang ketiga pengembangan potensi, maka akan lahirlah remaja masjid BBM. Ini singkat ya. Akan lahir remaja masjid BBM. Ada yang tahu remaja masjid singkatan apa itu? BBM. Akan lahir remaja masjid yang beriman, yang berilmu, yang apa dulunya? Berketerampilan dan berakhlak mulia. Iman, berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, maka akan lahirlah seorang remaja masjid yang BBM. Beriman, berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia. Itu mudah-mudahan remaja masjid kami punya kriteria seperti itu, dan remaja masjid di tempat yang lain pun kita dukung menjadi remaja masjid yang seperti itu. Beriman, berilmu, berketerampilan, punya keahlian, punya skill, kemudian berakhlak mulia. Itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada waktu? Oke. Ini kata-kata terakhir ya. Ini sebagai kesimpulan. Kami kegiatan ngolok ini hanya kami baru
melangkah ya. Kami masih tahap belajar, remaja masjid terus masih tahap belajar berkembang, dan insya Allah kami akan mengembangkan potensi-potensi remaja masjid, karena sifat manusia itu nggak puas ya. Dan kami pun terus belajar bagaimana remaja masjid yang ada di lingkungan kami menjadi anak-anak yang soleh soleha, remaja yang berakhlak mulia, remaja yang punya skill, kemampuan, sehingga bisa dibandingkan dengan remaja-remaja lain. Ini ada kata-kata terakhir buat remaja masjid yang pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab. Mahkota seseorang itu adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Mahkota seseorang itu adalah akalnya, menggunakan akalnya. Derajat seseorang adalah bisa dilihat dari agamanya, dan kehormatan seseorang adalah bisa dilihat dari akhlaknya atau kepribadiannya. Kata Albert juga, hidup itu seperti naik sepeda. Hidup itu seperti naik sepeda. Kalau kita ingin terus seimbang, maka sepeda itu terus diayuh. Terus. Karena kalau kita tidak mengayuh sepeda itu, maka sepeda pun akan jatuh. Makanya jangan puas dengan prestasi yang sudah dimiliki, terus berjalan, terus maju, agar kita seimbang dan terus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai di sini, terus maju dan terus melangkah agar kehidupan kita terus seimbang. Kemudian ada juga kata-kata bijak yang patut terus didengar oleh kita. Orang yang tidak mau belajar, maka dia akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang mau terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini yang telah dipaparkan oleh Ustadz Amo Abdullah semoga bermanfaat untuk para sahabat masjid yang ada di rumah ya. Sebelum menutup acara sore hari ini, tadi ada sedikit pesan yang Bapak Ustadz Amo Abdullah sampaikan bahwa mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Selamat bertemu kembali. Jangan lupa terus nonton Ngolek setiap hari selama 20 hari ke depan, setiap jam 4:30 sampai menjelang berbuka. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.